Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman mungkin banyak yang mengatakan bagaimana pola pikir seorang pasien yang mengalami gangguan kecemasan tuh bisa diubah. Nah, ini menarik nih ya. Sebabnya kita kan sering bilang kalau beberapa orang yang mengalami gangguan kecemasan ini biasanya tuh sudah cukup sering kali lama mengalami gejalanya itu, dan sering juga muncul perasaan tidak enak itu bukan sekali dua kali ya, tetapi sudah lama kayaknya. Masalah kecemasan ini mungkin buat sebagian orang menjadi sulit diaktifkan di dalam sistem saraf pusatnya. Bagaimana dia bisa berpikir secara lebih logik, lebih rasional, karena mungkin terlalu lama mengalami gejala-gejala kecemasan, jadi akhirnya tidak rasional lagi gitu ya. Mungkin ini perlu diperhatikan sama beberapa sejawat sekalian juga yang mungkin sering kali muncul pasien-pasiennya datang ya, bahwa nggak gampang nih, nggak bisa cuma dibilang, oh Anda healing aja, Anda penting untuk membuat diri Anda jauh lebih stabil, membuat Anda lebih harus berdoa, bersyukur dan segala macam, yang seolah-olah mengubah pikiran ini mudah kita. Nah, apa yang mesti diperhatikan ya oleh teman-teman semua? Bagaimana awalnya? Pertama, menyadari dulu. Konsep awalnya itu menyadari dulu. Kita berupaya menjadi jauh lebih stabil, menjadi jauh lebih baik. Kemampuan olah pikir kita ditangani dengan cara yang pas. Kemampuan olah pikir kita bagaimana mengelola menjadi jauh lebih stabil. Dan ini penting sekali ke depannya. Karena kalau enggak, kita muter-muter di situ-situ aja tuh. Nggak bisa lepas gitu dari apa yang kita khawatirkan atau kita cemaskan itu. Dan ini seringkali menjadi masalah. Karena orang tuh kepinginnya kalau bisa cepat berubah. Padahal dia harusnya sadar bahwa tidak mungkin perubahan itu berlangsung sedemikian cepat. Perlu waktu. Kemarin saya reuni ya sama teman-teman SMA. Ya, dulu kan mungkin kita kenalnya kalau di tahun 2000-an, sebelum 2000-an ada SMA. Terus saya kebetulan kan memang lulus SMA tahun 97 ya. Namanya masih SMU Negeri. Jadi SMU Negeri 1 Tangerang, saya alumni di sana. Dan kalau kita melihat ternyata orang itu nggak terlalu berbeda ya. Nggak terlalu berbeda karakteristiknya ketika waktu masih SMA dengan saat ini gitu. Bedanya itu kayaknya nggak seperti yang kita melihat gitu. Ada sesuatu mungkin jadi signifikan gitu berubah. Enggak, ternyata nggak beda-beda banget. Jadi kalau kita melihat seperti ini, problem yang berkaitan dengan kecemasan orang itu atau cara dia mengelola pikirannya itu memang perlu benar-benar usaha. Ya, kalau enggak ya akan susah. Ya, banyak di antara kita mungkin melihat, tapi kalau misalnya begitu kayaknya susah banget dong ya mengubah pola pikir itu. Ya memang susah. Nggak ada yang bisa kita gunakan segera gitu ya dari sisi pengobatan supaya kita bisa segera membantu kestabilan di pikiran kita gitu. Kenali dulu pertama. Kedua, belajar untuk mengelolanya dari banyak macam ya, dari buku, mungkin dari lab, dari internet yang ada dapatnya. Yang penting yang baik-baik lah. Ya, Anda masukkan juga banyak hal yang baik-baik. Kalau Anda masih berpikiran negatif, artinya kurang. Ya, atau memang masih rusak sistemnya, atau dalam artian masih belum stabil. Perbaiki dulu ke dokter jiwa. Makanya itu yang paling sering kita temukan di dalam praktek sehari-hari ketika seseorang itu mau mengubah bagaimana supaya nggak kambuh lagi. Karena kan muter-muter aja tuh dia, membaik kondisi otak, tapi sistem saraf pusat belum stabil, balik lagi gitu, muter-muter aja. Ini yang mungkin perlu pemahaman ya oleh teman-teman semua. Semoga kedepannya kita tahu bahwa oke, dok, saya memahami bahwa saya mengalami gejala cemas ini lebih karena saya kurang bisa mengolah pikiran saya menjadi jauh lebih baik. Tapi saya berharap saya bisa mengolahnya dengan baik nanti, dan kedepannya saya akan jadi jauh lebih stabil. Oke? Mudah-mudahan apa yang bisa saya bantu kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jiwa dan raga teman-teman. Jangan lupa juga mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Coba perhatikan benar-benar apa yang kita ucapkan. Ikhlas, sabar,
dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia. Bye-bye.